Hai everyone, zaman sekarang banyak sekali muncul pembisnis-pembisnis baru. Selain hanya dapat bekerja dari rumah, jika dijalankan dengan serius dan konsisten dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Tapi, tahukah kamu, banyak para pembisnis yang malah mendapatkan kerugian akibat kurangnya penjualan hingga harus gulung tikar. Untuk mempertahankan eksistensi bisnis, maka harus memenuhi kriteria yang ada di pasar, seperti kualitas, kejangkauan harga, dan yang lainnya. Di samping itu pula, harus dilakukan penelitian kelayakan suatu bisnis agar bisnis dapat berumur panjang. Studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Dalam kegiatannya, ada banyak aspek yang harus diteliti seperti aspek hukum, manajemen, pasar dan pemasaran, dan yang lainnya. Dalam kesempatan kali ini, saya Fauzan Muhammad, mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, telah melakukan studi kelayakan bisnis, yaitu bisnis konveksi yang bernama Karinesia Konveksi yang terletak di Desa Telagasari, Kabupaten Karawang. Video presentasi ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Insinyur Uus Muhammad Darul Fadli, SEMM. Identitas bisnis. Nama perusahaan yaitu Karinesia Konveksi. Jenis perusahaan yaitu di bidang jasa. Alamat perusahaan yaitu berada di Jalan Syekh Kuro, Desa Cilewo, RT 01 RW 02, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Tahun berdirinya perusahaan yaitu tahun 2016. Pemilik perusahaan yaitu Ibu Eva Sulastri. Karinesia Konveksi memiliki visi dan misi. Visi, menjadi konveksi yang unggul, terdepan dalam kinerja dan pelayanan, berfokus pada kepuasan pelanggan, serta menjadi wadah pencetak pengusaha baru. Misi, 1. Memberikan hasil fashion yang berkualitas. 2. Memberikan layanan yang baik dan solusi yang positif kepada konsumen. 3. Mengurangi pengangguran dan mensejahterakan masyarakat sekitar. Dan yang keempat, mencetak pengusaha-pengusaha baru yang sanggup berkembang bersama. Dalam struktur organisasinya, Karinesia Konveksi memiliki 5 bagian. Yang pertama pemilik, yang kedua pemotong kain, yang ketiga penjahit, yang keempat buang benang, dan yang kelima gosok dan polybag. Uraian kerja. 1. Pemilik bertanggung jawab penuh terhadap usaha, melakukan pengawasan terhadap kejadian di lapangan, dan melakukan quality control sebelum finishing. Yang kedua ada pemotong kain, memotong kain yang akan digunakan, membuat desain pakaian. Yang ketiga penjahit, menjahit kain hingga menjadi pakaian jadi. 4. Buang benang, membuang benang dari jahitan yang kurang rapi. Dan yang kelima gosok dan polybag, menggosok pakaian yang telah dilakukan pengecekan, mengemas pakaian atau finishing.
Target pasar. Target pasar Karinesia Konveksi pada umumnya adalah para pedagang yang memiliki bisnis pakaian dan memiliki brand sendiri untuk dijual di wilayah Karawang, di luar kota, maupun ekspor ke luar negeri. Segmentasi pasar. Karinesia Konveksi menawarkan jasa menjahit bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Karawang, dari segala daerah dan dari segala kalangan. Karinesia Konveksi juga mementingkan kualitas produk dan juga kepuasan pelanggan adalah hal yang tidak bisa dinomorduakan. Karinesia Konveksi juga menempatkan diri umumnya untuk seluruh kalangan, khususnya untuk kalangan menengah atas. Posisi pasar. Karinesia Konveksi menempatkan atau memposisikan pasar, yaitu dengan memfokuskan pada kualitas dari jahitan serta kepuasan pelanggan yang tidak bisa dinomorduakan, sehingga mendukung peningkatan kepuasan pelanggan ketika produk yang telah diproduksi telah sampai pada tangan ketiga. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran terdiri dari 8 poin. Yang pertama ada produk, penentuan logo dan moto. Pada Karinesia Konveksi, logo bergambar mesin jahit dengan tulisan Karinesia Konveksi di tengahnya, sedangkan moto pada Karinesia Konveksi yaitu berdiri untuk kualitas dan kepuasan. Moto yang digunakan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan pemilik. Merek. Nama Karinesia sebetulnya merupakan singkatan dari Konveksi Karawang Indonesia. Pemilik menamai demikian karena diharapkan konveksi yang dimiliki dapat berkembang menjadi konveksi terkenal atau nomor satu di Karawang, sehingga dapat membuka cabang-cabang baru di wilayah lain dan menjadi bisnis yang dapat berkontribusi pada perekonomian negara. Di Karinesia Konveksi juga tidak hanya menawarkan jasa jahit, tetapi juga jasa lainnya seperti sablon, costume maker, dan juga jasa pembuatan pakaian lainnya. Harga. Karinesia Konveksi dalam menentukan harga produk tergantung dari permintaan pelanggan. Jika bahan yang digunakan berasal dari pelanggan, maka hanya dikenakan biaya jasa jahit saja sebesar Rp15.000. Jika bahan yang digunakan berasal dari konveksi, maka harga tergantung dari bahan yang diinginkan oleh pelanggan itu sendiri, dan untuk harga jahitnya sama sebesar Rp15.000. Selanjutnya ada tempat. Bisnis ini berada di Jalan Syekh Kuro, Desa Celuwo, RT 01 RW 02, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Secara wilayah, daerah yang dipilih jauh dari kota, namun pemilik memilih tempat tersebut karena tempat berada di pinggir jalan utama sehingga ramai dilewati lalu lalang masyarakat. Juga strategis karena berdekatan dengan pondok pesantren, sekolah-sekolah, dan juga rumah warga sekitar. Dan pemilik juga mengatakan bahwa pemilihan tempat karena wilayah yang tidak jauh dari rumahnya. Lalu ada promosi. Karinesia Konveksi mempromosikan usahanya pada masyarakat luas melalui papan nama yang berada di tempat usaha. Karinesia Konveksi juga melakukan promosinya melalui media sosial, yaitu Facebook. Facebook yang dipakai yaitu bukan akun bisnis, melainkan akun pribadi pemilik dan juga para pegawai. Dan paling umum, promosi dilakukan melalui mulut ke mulut atau mouth to mouth. Karinesia Konveksi memilih karyawan yang dengan performance tinggi karena kinerja yang tinggi akan menghasilkan kepuasan dan keloyalan konsumen. Kemampuan dan pengetahuan yang baik akan menjadi kompetensi dasar dalam internal serta pencitraan yang baik di luar. Dalam prosesnya, Karinesia Konveksi menjalankan SOP sesuai dengan yang ditetapkan kepada pegawai sesuai bagiannya masing-masing. Bangunan merupakan bagian dari bukti fisik. Perhatian terhadap interior, perlengkapan bangunan, serta tata ruang atau layout menjadi perhatian penting dalam produktivitas para pegawai. Proses. Dalam proses produksinya, pemilik membuat tata letak yang bergantung pada langkah-langkah produksi sehingga tidak berantakan dan diharapkan juga dapat meningkatkan keefektifan dan keefisienan pegawai dalam bekerja. Cakupan produksi. Untuk mendapatkan kualitas produk yang bagus, maka pemilihan jenis kain, benang, dan mesin menjadi salah satu hal yang diperhatikan. Selain pemilihan jenis kain, benang, serta mesin yang berkualitas,
Hal lain yang harus diperhatikan adalah cara memproduksi sampai finishing hingga sampai di tangan pelanggan. Maka dari itu, harus dipilih pegawai-pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang menjahit untuk menghindari loss quality control atau produk cacat. Lalu ada kebutuhan teknis. Yang pertama ada lokasi. Penilaian lokasi dengan metode perbandingan biaya. Hasil penilaian lokasi dapat dilihat di tabel berikut. Berdasarkan metode perbandingan biaya, maka lokasi dengan biaya terendah yang dipilih yaitu daerah Telaga Sari dengan nilai 77. Bangunan atau gedung. Karinesia Konveksi menyewa sebuah bangunan berjenis rumah yang luasnya 20 meter kali 100 meter. Peralatan produksi. Peralatan produksi terdiri dari mesin jahit obras, mesin jahit jarum 1, mesin jahit overdeck, mesin gunting kain, jarum, benang, dan alat setrika. Peralatan produksi pendukung. Ada alat ukur dan gunting biasa. Karinesia Konveksi memiliki 6 proses produksi, dijelaskan dalam bagan berikut. Yang pertama, pemotongan kain. Selanjutnya, menjahit kain oleh penjahit. Lalu, buang benang. Setelah itu, menggosok produk. Lalu, dilakukan polybag atau pengemasan dan finishing. Siklus produksi. Siklus produksi Karinesia Konveksi dijelaskan dalam bagan berikut. Selanjutnya ada luas produksi. Yang pertama, kapasitas mesin. Karinesia Konveksi memiliki total 18 mesin jahit, diantaranya ada 6 buah mesin obras, 10 mesin jarum 1, dan 2 mesin overdeck. Bahan baku. Pemilik mengatakan bahwa dalam hal bahan baku, tergantung kepada pelanggan apakah memiliki bahan sendiri atau tidak. Jika tidak, konveksi dapat menyediakan bahan yang dibutuhkan. Jadi, untuk bahan bakunya bisa dari pelanggan ataupun dari konveksi. Tenaga kerja. Konveksi ini memiliki 10 pegawai di luar pemilik dan bisa bertambah. Dengan adanya 10 pegawai, diharapkan dapat mempercepat proses produksi dengan deadline yang telah dijanjikan dengan pelanggan. Jam kerja. Konveksi ini beroperasi dari hari Senin sampai Sabtu pukul 08.00 sampai 17.00 dan jika lembur, jam kerja bisa bertambah hingga pukul 21.00. Tata letak atau layout. Tata bangunan Karinesia Konveksi adalah rumahan. Layout dibuat atas dasar proses produksi dari awal hingga finishing, menempatkan pemotong bahan di depan, lalu daerah jahit dan obras di tengah, kemudian kembali ke awal untuk buang benang serta gosok dan polybag. Tata letak atau layout dapat divisualisasikan sebagai berikut. Pemilihan teknologi. Disebutkan sebelumnya bahwa Karinesia Konveksi memiliki 18 mesin jahit, yang diantaranya ada mesin jahit obras, mesin jahit jarum 1, dan mesin jahit overdeck. Dan dalam proses produksinya ada satu mesin lagi, yaitu mesin pemotong kain. Pemilihan teknologi dapat dijelaskan di tabel berikut. Aspek yang terakhir yaitu aspek keuangan. Yang pertama ada biaya kebutuhan investasi. Biaya kebutuhan investasi terbagi menjadi 3. Yang pertama biaya prainvestasi, yang kedua biaya aktiva tetap, dan yang ketiga biaya produksi.
biaya prainvestasi terbagi menjadi dua. Biaya pembuatan studi sebesar 3 juta rupiah dan biaya pengurusan izin-izin sebesar 7 juta rupiah. Ditotalkan menjadi 10 juta rupiah. Selanjutnya, biaya aktiva tetap. Aktiva tetap berwujud. Yang pertama ada bangunan sebesar 300 juta rupiah, kendaraan sebesar 43 juta rupiah, mesin sebesar 48 juta 200 ribu rupiah, peralatan sebesar 5 juta rupiah, perlengkapan sebesar 5 juta rupiah, dan ditotalkan dari aktiva tetap berwujud yaitu 401 juta 200 ribu rupiah. Jadi, jika ditotalkan dengan biaya prainvestasi, total investasi sebesar 411 juta 200 ribu rupiah. Selanjutnya ada biaya produksi. Dapat dilihat di tabel berikut. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku sebesar 10 juta rupiah per bulan, biaya tenaga kerja yaitu yang pertama ada pemotong kain jumlah 1 orang, total per bulannya yaitu 1.040.000 rupiah, penjahit jumlah 7 orang, total per bulannya yaitu 9.800.000 rupiah, buang benang jumlah 1 orang, total per bulannya 1.040.000 rupiah, serta gosok dan polybag jumlah 1 orang, total per bulannya yaitu 1.040.000 rupiah, biaya listrik dan air, total per bulannya 1 juta rupiah, biaya pemasaran sebesar 350.000 rupiah per bulan. Lalu yang terakhir ada biaya konsumsi sebesar 600.000 rupiah per bulan. Jika ditotalkan selama sebulan, biaya produksi Garuda Konveksi sebesar 24.870.000 rupiah. Dan jika ditotalkan selama setahun, 24.870.000 rupiah dikali 12 bulan, maka biaya produksi 1 tahun sebesar 297.840.000 rupiah. Selanjutnya penghitungan penyusutan dengan rumus investasi dikali umur ekonomis. Diketahui bersama bahwa total investasi sebesar 411.200.000 rupiah dan umur ekonomis sebesar 5 tahun. Maka penyusutan sama dengan 411.200.000 rupiah dibagi 5 tahun. Maka penyusutan yang dihasilkan sebesar 82.240.000 rupiah. Setelah biaya kebutuhan investasi, selanjutnya ada arus kas. Arus kas dihitung selama umur ekonomis dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018, IAT dihasilkan sebesar 115 juta rupiah. Penyusutan disebutkan sebelumnya sebesar 82.240.000 rupiah. Kas bersih atau proceed dihasilkan sebesar 197.240.000 rupiah dikali dengan diskon faktor sebesar 20% yaitu 0,833, maka PV kas bersih pada tahun 2018 dihasilkan sebesar 164.300.920 rupiah. Pada tahun 2019 IAT dihasilkan sebesar 127 juta, penyusutan sebesar 82.240.000 rupiah, kas bersih dihasilkan sebesar 209.240.000 rupiah, dikali diskon faktor sebesar 20% yaitu 0,694, maka PV kas bersih pada tahun 2019 sebesar 145.212.560 rupiah. Pada tahun 2020, IAT dihasilkan sebesar 153 juta, penyusutan sebesar 82.240.000, kas bersih dihasilkan sebesar 235.240.000 rupiah, dikali dengan diskon faktor 20% yaitu 0,579, maka PV kas bersih pada tahun 2020 dihasilkan sebesar 136.203.960 rupiah.
Lalu pada tahun 2021, IAT dihasilkan sebesar 189.000, penyusutan sebesar 82.240.000, kas bersih sebesar 271.240.000 rupiah, dikalikan dengan diskon faktor 20% yaitu 0,482, maka PV kas bersih pada tahun 2021 sebesar 130.737.680 rupiah. Dan terakhir yaitu tahun 2022, IAT dihasilkan sebesar 205 juta, penyusutan sebesar 82.240.000, kas bersih dihasilkan sebesar 287.240.000 rupiah, dikali dengan diskon faktor 20% yaitu 0,402, maka PV kas bersih pada tahun 2022 yaitu 115.470.480 rupiah. Jika ditotalkan dari tahun 2018 hingga tahun 2022, IAT dihasilkan sebesar 789 juta. Kas bersih dari tahun 2018 hingga 2022 dihasilkan sebesar 1.200.200.000 rupiah. PV kas bersih dari 2018 hingga 2022 dihasilkan sebesar 691.925.600 rupiah. Selanjutnya adalah perhitungan average rate of return, yaitu dengan rumus ARR sama dengan rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Rata-rata EAT dapat dicari dengan rumus total EAT dibagi umur ekonomis, dan rata-rata investasi dapat dihasilkan dari rumus investasi dibagi 2. Dilihat dari tabel arus kas, maka total IAT yaitu sebesar 789 juta rupiah. Lalu rata-rata IAT sama dengan 789 juta rupiah dibagi 5 yaitu 157.800.000 rupiah. Rata-rata investasi 411.200.000 rupiah dibagi 2 sama dengan 205.600.000 rupiah, maka ARR sama dengan 157.800.000 rupiah dibagi 105.600.000 rupiah, dihasilkan sebesar 76%. Jadi dapat disimpulkan bahwa ARR dalam kondisi baik. Selanjutnya ada perhitungan net present value atau NPV. Dengan perhitungan, jika kas bersih tiap tahun berbeda, maka total PV kas bersih yaitu sebesar 691.925.600 rupiah. Total PV investasi yaitu sebesar 411.200.000 rupiah. NPV-nya sebesar 280.725.600 rupiah. Maka dapat disimpulkan bahwa NPV lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak atau baik. Selanjutnya ada internal rate of return atau IRR. Perhitungan sebagai berikut. Rata-rata kas bersih dibagi 5 dihasilkan sebesar 240.040.000 rupiah. Perkiraan PP sama dengan 114.200.000 rupiah dibagi 240.040.000 rupiah, dihasilkan sebesar 1,713. Dalam tabel A2 tahun kelima diketahui 1,713 berada di 11%. Secara subjektif, tiap diskon dikurangi 2% menjadi 9%, sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel berikut. Perhitungan NPV dengan 9%. Tahun pertama, kas bersih dihasilkan sebesar 197.000 rupiah dikali dengan DF 9% yaitu 0,917, maka
PV kas bersih tahun pertama dihasilkan sebesar Rp180.869.080. Lalu tahun kedua, kas bersih dihasilkan sebesar Rp209.240.000 dikali DF 9% yaitu 0,842, maka PV kas bersih tahun kedua dihasilkan sebesar Rp176.180.000. Tahun ketiga, kas bersih dihasilkan sebesar Rp235.240.000 dikali dengan DF 9% yaitu 0,772, maka PV kas bersih tahun ketiga dihasilkan sebesar Rp180.605.280. Lalu tahun keempat, kas bersih dihasilkan sebesar Rp271.240.000 dikali dengan DF 9% yaitu 0,708, maka PV kas bersih tahun keempat dihasilkan sebesar Rp182.037.000. Dan terakhir yaitu tahun kelima, kas bersih dihasilkan sebesar Rp287.240.000 dikali dengan DF 9% yaitu 0,650, maka PV kas bersih tahun kelima yaitu Rp186.206.000. Jika ditotalkan, PV kas bersih dari tahun pertama hingga tahun kelima dihasilkan sebesar Rp917.397.360. Dapat disimpulkan bahwa nilai PV positif, yaitu Rp917.397.360 dikurang investasi sebesar Rp411.200.000 dihasilkan sebesar Rp506.197.360. Selanjutnya perhitungan NPV dengan DF 10%. Selanjutnya perhitungan NPV dengan DF 10%. Kas bersih tahun pertama dikali DF 10% yaitu 0,909, maka PV kas bersih tahun pertama dihasilkan sebesar Rp179.291.160. Kas bersih tahun kedua dikali DF 10% 0,826 dihasilkan PV kas bersih sebesar Rp172.832.240. Lalu tahun ketiga, kas bersih dikali DF 10% yaitu 0,751 dihasilkan PV kas bersih sebesar Rp176.665.240. Tahun keempat, kas bersihnya dikali DF 10% yaitu 0,683 dihasilkan PV kas bersih yaitu sebesar Rp185.256.920. Dan terakhir, kas bersih tahun kelima dikali DF 10% yaitu 0,621 dihasilkan PV kas bersih sebesar Rp178.376.040. Dan total PV kas bersih tahun pertama hingga tahun kelima dengan DF 10% yaitu Rp892.421.600. Dan dapat disimpulkan bahwa nilai NPV dengan DF 10% masih positif, yaitu Rp892.421.600 dikurang dengan investasi yaitu sebesar Rp411.200.000, maka menghasilkan nilai sebesar Rp481.221.600. Kemudian, jika tabel IRR dengan DF 9% dan dengan DF 10% dapat dilihat di tabel berikut. Selanjutnya, perhitungan PV IFA dengan interpolasi 9% dan initial investment. Interpolasi 9%
sebesar Rp917.397.360 dikurangi dengan initial investment sebesar Rp411.200.000 menghasilkan nilai sebesar Rp506.197.360. Lalu PVIFA dengan interpolasi 9% dan 10%. 9% sebesar Rp917.397.360 dan interpolasi 10% yaitu Rp819.421.600 maka menghasilkan nilai Rp24.975.760. Selanjutnya penghitungan IRR dengan rumus I1 ditambah NPV1 dibagi NPV1 tambah NPV2 lalu dikali I2 dikurang I1, maka IRR sama dengan 9 ditambah 506.197.360 dibagi 24.975.760 dikali 1%, maka IRR sama dengan 9 ditambah 0,202% sama dengan 9,202 dibulatkan menjadi 9,2%. Dan perhitungan yang terakhir ada Profitability Index. Rumus yang digunakan untuk mencari PI sebagai berikut. PI sama dengan sigma PV kas bersih dibagi sigma PV investasi dikali 100%. Jika kas bersih berbeda setiap tahun, maka mencari PI adalah sebagai berikut. PI sama dengan Rp691.925.600 dibagi Rp411.200.000 dikali 100% sama dengan 1,68 kali. Lalu dapat disimpulkan bahwa PI lebih besar dari 1 maka diterima atau baik. Dan pembahasan yang terakhir dari aspek keuangan ada interpolasi, yaitu kesimpulan dari perhitungan di atas untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat dalam tabel berikut. Dapat dilihat bahwa ada alat ukur, hasil pengukuran, dan juga ada keterangan. Yang pertama ada payback period atau PP. Hasil pengukuran 3 tahun 8 bulan. Keterangan baik atau layak. Yang kedua ada average rate of return atau ARR. Hasil pengukuran dihasilkan sebesar 76%. Keterangan baik atau layak. Alat ukur yang ketiga ada net present value atau NPV. Hasil pengukuran yaitu Rp280.725.600. Keterangan dihasilkan yaitu baik atau layak. Internal rate atau return IRR. Hasil pengukuran yaitu 90,2% yaitu tidak baik. Lalu yang terakhir ada Profitability Index atau PI. Hasil pengukuran yaitu 1,68 kali. Keterangan baik. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Berdasarkan dari beberapa aspek yang telah dikaji, usaha Karinese Konveksi sudah termasuk dalam kategori bisnis yang layak untuk dijalankan. Usaha ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah sesuai dengan aturan. Hanya saja, situ atau surat izin tempat usaha saja yang tidak dibuat karena lokasi atau tempat usaha belum milik sendiri atau masih menyewa. Dilihat dari segi teknis dan teknologi, usaha ini juga sudah sangat rapi. Namun, dalam segi pemasaran, perlu adanya perkembangan berkelanjutan agar seluruh masyarakat Karawang dapat mengenal usaha ini, dan juga perlu adanya masukan dari konsumen dan seluruh pihak agar dapat terus melakukan continue improvement. Dan dalam segi keuangan, usaha ini sudah layak diterima, hanya saja masih bermasalah dalam tahap IRR, sehingga hasil akhir masih belum maksimal.
Itulah tadi pemaparan dari penelitian yang saya lakukan pada Carinisia konveksi di Telaga Sari. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya.